Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin kita sering mendengar kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Namun jarang sekali kita mengetahui akan keutamaan zikir tersebut. Padahal kalau kita mau mengkaji arti dan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, syarat dengan makna dan keutamaan yang sangat dahsyat apabila kita mengamalkannya. Zikir tersebut merupakan zikir kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan pertolongan agar terbebas dari segala macam perbuatan jahat manusia, cobaan hidup yang amat sangat berat, juga dari fitnah keji yang dilakukan oleh manusia. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 173, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan mengenai Rasul dan para sahabat melalui firman-Nya, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, dalam hidup manusia seringkali merasakan suka maupun duka yang datang silih berganti. Meski kita semua juga tahu manusia akan terus diuji dengan perasaan gelisah dan rasa ketakutan. Ujian ini hanyalah sebagai tolak ukur tingkat keimanan seseorang kepada Sang Pencipta. Bagi orang yang beriman, maka ujian tersebut hanyalah akan menambah tingkat keimanan seseorang kepada Allah. Akan tetapi, bagi orang yang kurang beriman, ujian tersebut ibarat petaka yang sedang menimpa. Oleh karena itu, saat ditimpa ujian yang sangat berat, perbanyaklah untuk membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini. Insya Allah, ujian dan cobaan seberat apapun dalam hidup kita semuanya, Allah akan berikan petunjuk untuk menemukan jalan keluarnya. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dilempar dalam api yang membara. Dalam sejarah mencatat, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah salah satu bacaan yang kerap diucapkan oleh para nabi maupun para ulama, baik dalam keadaan lapang maupun saat menghadapi cobaan besar ataupun fitnah yang berat. Kekuatan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini bisa dikatakan melebihi kekuatan apapun, serta sebagai penegasan tauhid pada diri seorang mukmin. Karena orang-orang mukmin tahu bahwa hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri. Untuk menunjukkan kedahsyatan bagi yang sering mengamalkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini, ada beberapa kisah nyata yang mungkin kita bisa memetik hikmahnya dan bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Kisah pertama adalah dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa
Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan di atas tungku api, malaikat Jibril datang dan bertanya kepada beliau, "Apakah engkau memerlukan sesuatu pertolongan dariku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tidak memerlukan pertolongan apa-apa darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah." Selepas itu, Nabi Ibrahim terus melantunkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil dan menyerahkan sepenuh jiwa raganya hanya kepada Allah. Maka Allah pun berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api, maka beliau pun tidak terbakar. Bahkan yang dirasakan Nabi Ibrahim hanyalah rasa dingin, sehingga membuat keheranan dari banyak orang yang menyaksikannya. Begitu juga dengan kisah Rasulullah dan para sahabat di saat menghadapi ancaman pasukan kafir pada saat perang Badar. Rasulullah dan para sahabat memperbanyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini, sehingga pertolongan Allah pun datang dan Rasulullah memenangkan perang Badar tersebut. Keajaiban kedua dari kedahsyatan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah pernah dialami oleh seorang pedagang di zaman Rasulullah yang hendak meminjam uang untuk modal usaha kepada seorang mukmin. Si mukmin bertanya kepada si pedagang, "Apa jaminanmu darimu agar dapat membayar pinjamanmu?" Pedagang tersebut menjawab, "Allah Subhanahu wa ta'ala." Si mukmin berkata, "Jika itu jadi jaminanmu, maka aku percaya." Lalu bersepakatlah keduanya perihal hari yang ditentukan untuk melunasi hutang. Si pedagang pun menggunakan uang itu untuk berdagang. Ketika waktu sudah jatuh tempo pelunasan, si pedagang membawa hasil keuntungan dagangannya untuk menepati janji kepada si mukmin. Akan tetapi sesampainya di seberang lautan, tak ada satupun perahu yang dapat membawa si pedagang ke tempat tujuan. Karena khawatir akan lewat jatuh tempo dari kesepakatan yang telah dibuat dengan si mukmin, lalu si pedagang mengambil sebuah kayu dan melubangi kayu tersebut. Dimasukkanlah sejumlah uang beserta sebuah surat ke dalam kayu itu. Keesokan harinya, si pedagang akhirnya dapat menyeberang dengan membawa uang pengganti yang lain. Kemudian ia datang menyerahkan uang tersebut kepada si mukmin. Lalu si mukmin menjawab dengan tersenyum, "Uang pinjamanmu sudah aku terima kemarin. Ketika aku menunggumu, aku menemukan sebuah kayu, lalu kubawa pulang untuk kujadikan kayu bakar. Pada saat aku membelahnya, aku melihat ada uang beserta surat darimu." Si pedagang pun tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bukti kedahsyatan yang ketiga adalah, mungkin saudaraku juga masih ingat tentang cerita dari seorang TKW Indonesia yang diduga membunuh bayi majikannya pada tahun 2007 silam di Hong Kong. Pekerja tersebut mengaku sangat lelah setelah kerja beberapa hari tanpa diberikan kesempatan untuk istirahat yang cukup. Saat menggendong bayi, tiba-tiba bayi dalam gendongannya terjatuh dan meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Lalu TKW tersebut ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara dengan dakwaan pembunuhan sambil menunggu proses pengadilan. Dalam sidang di pengadilan yang berlangsung beberapa kali dengan didampingi pembela dari KJRI, ia dituntut penjara 7 tahun. Pada malam menjelang persidangan esok harinya, perempuan berusia kurang lebih 20 tahun dan baru masuk Islam tersebut pamit untuk menjalani hukuman dan tetap meminta doa selamat dari rekan juga kerabatnya. Karena baru saja masuk Islam dan belum begitu lancar membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil yang pernah ia dapat dari seorang syekh, lalu sepanjang malam ia lantunkan zikir tersebut sambil menangis. Esok harinya sebuah keajaiban terjadi. Dalam sidang putusan terakhir, ia dibebaskan dari segala tuduhan dengan syarat dalam waktu 48 jam ia harus meninggalkan Hong Kong.
Pengacara yang mendampingi wanita tersebut terheran-heran karena hampir tidak masuk akal, sehingga menyebabkan jaksa penuntut menggerutu dengan keputusan hakim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah ada 3 bukti kedahsyatan dari kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari kisah nyata tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mulailah untuk memperbanyak melantunkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini kapanpun dan dimanapun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita semua dari segala macam kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.